Di video kali ini saya akan membagikan top 4 skakmat ganas. Baiklah semuanya, jadi kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Nielsen melawan Jensen yang terjadi pada tahun 1926. Di sini Nielsen memegang putih, sementara Jensen memegang hitam. Nielsen memulai permainan dengan pion E4, dibalas Jensen pion E5, lanjut kuda ke C3, Vienna game, dan kuda ke F6. Nielsen pion ke F4, Vienna gambit, Jensen menerima gambit, pion makan pion F4, lanjut lagi pion maju ke E5, menyerang kuda, kuda balik ke G8, gajah ke C4, pion ke D6, mengadu pion, Nielsen kuda ke F3, melindungi pion E5, Jensen pion ke C6, barulah pion makan pion D6, dan gajah makan pion D6, Nielsen rokade pendek, Jensen kuda ke E7, kuda ke G5, menyerang pion F7 dua kali, kuda ke D5, memblok gajah ke pion F7, lanjut benteng ke E1, skak, raja ke F8, Nielsen menteri ke H5, menekan pion F7 dua kali, Jensen pion maju ke G6, menyerang balik menteri, jadi menteri ke H6, skak, sekarang langkah paksa raja ke G8, lanjut kuda makan kuda D5. Terlebih dahulu Jensen gajah mundur ke F8, menyerang menteri, tapi di sini Nielsen mempunyai jawaban yang sangat luar biasa, yaitu benteng ke E8, dan dari sini pula Jensen menyerah. Coba kita perhatikan, benteng di sini sedang memimpin gajah dan menyerang menteri. Sebenarnya semuanya akan sama saja, menteri makan benteng atau menteri diselamatkan ke D7, ke D6 atau ke A5. Jadi misal saja menteri makan benteng, maka kuda ke F6, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang kedua, yaitu pertandingan antara Isak Boleslavski melawan Skitov yang terjadi pada tahun 1933. Di sini Isak memegang putih, sementara Skitov memegang hitam. Isak memulai permainan dengan pion E4, dibalas Skitov pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5, dan kuda ke C6, melindungi pion E5, gajah ke C4, Italian game, gajah ke C5, Gyucho piano game, Isak pion ke C3, Skitov kuda ke F6, lanjut pion maju lagi ke D4, mengadu pion dan menyerang gajah, dan pion makan pion D4, pion makan pion D4, barulah gajah diselamatkan ke B6, pion maju ke E5, menyerang kuda, kuda ke G4, pion ke H3, mengusir kuda, dan kuda terpaksa ke H6. Isak pion maju lagi ke D5, menyerang kuda, Skitov kuda ke E7, lanjut pion maju ke D6, masih menyerang kuda, kuda ke G6, dan gajah ke G5, menyerang menteri, pion maju ke F6, mengadu pion dan menyerang gajah, pion makan pion F6, pion makan pion F6. Kita lihat kuda H6 ini sekarang sudah dikorbankan. Terlebih dahulu Isak menteri ke E2, skak, dari sini menteri ke E7 memblok skak, pion akan memakan menteri.
Kita perhatikan juga gajah menjaga petak pelarian raja ke F7. Dalam permainan, Skitov membawa raja ke F8 dan gajah makan kuda H6, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang ketiga, yaitu pertandingan antara Boik Ero melawan Andersen Eichner yang terjadi pada tahun 1935. Di sini Ero memegang putih, sementara Andersen memegang hitam. Ero memulai permainan dengan pion E4, dibalas Andersen pion E5. Lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5 dan kuda ke C6. Melindungi pion E5, gajah ke B5, Ruy Lopez opening, pion ke A6. Mengusir gajah atau Morphy defense, gajah mundur ke A4, pion ke D6. Ero pion maju ke C4, Andersen pion ke F5. Mengadu pion, lanjut pion ke D4, juga mengadu pion, pion makan pion E5. Menyerang kuda, Ero kuda makan pion E5. Pengorbanan kuda agar menteri bisa melakukan skak di petak H5, dan Andersen menerima pengorbanan, pion makan kuda E5. Lanjut menteri ke H5, skak, dan raja ke E7. Gajah makan kuda C6. Dari sini Andersen memilih menteri makan pion D4, tapi kita coba dulu jika pion makan gajah. Maka gajah akan ke G5, skak, dan menyerang menteri di belakang raja, jadi kuda ke F6. Memblok skak, pion makan pion E5, dan kuda akan terjebak. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Pion makan gajah tadi sudah kita coba, tapi sebenarnya pion makan gajah tadi akan lebih baik. Jadi setelah Andersen menteri makan pion D4, Ero menteri ke E8, skak, raja ke D6, menyerang gajah, lanjut gajah ke E3, menyerang menteri, menteri makan pion C4, kuda ke C3. Di sini jika pion makan gajah atau menteri makan gajah, maka benteng akan ke D1 dan menteri akan hilang untuk memblok skak. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa jeda videonya. Kita lanjut dalam permainan Andersen gajah ke G4, mencegah benteng ke D1 dan membiarkan menteri memakan benteng. Tapi ternyata Ero tetap membawa benteng ke D1, skak. Coba kita perhatikan. Di sini raja tidak bisa bergerak. Jika menteri ke D5, benteng akan memakan menteri dan akan langsung terjadi skakmat. Menteri ke D4 atau ke D3, hasilnya akan sama saja. Jadi misal menteri ke D4 memblok skak, maka kuda makan pion E4, skakmat. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi setelah Ero menteri ke D1, skak, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus menteri memblok skak? Kenapa gajah tidak memakan benteng saja? Yap, langkah inilah yang dimainkan Andersen. Jadi setelah gajah makan benteng, gajah tadi meninggalkan penjagaannya di petak D7. Dan itulah tujuan pengorbanan benteng sebelumnya. Jadi Ero menteri ke D7, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan ke permainan yang keempat, yaitu pertandingan antara Howard Staunton melawan Brody Hook yang terjadi pada tahun 1851. Di sini Staunton memegang putih, sementara Brody memegang hitam. Staunton memulai permainan dengan pion E4, dibalas Brody pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5 dan kuda ke C6,
melindungi pion E5, stonton pion ke D4, mengadu pion atau Scott game. Brody pion makan pion D4, lanjut gajah ke C4, Scott gambit dan gajah ke B4, skak, pion maju ke C3, memblok skak, mengadu pion dan menyerang gajah. Brody pion makan pion C3, stonton rokade pendek, lanjut menteri ke F6, menekan pion D2 dan pion maju ke E5, menyerang menteri. Sekarang pion makan pion D2 sudah cukup bagus, tapi Brody memilih mengamankan menteri ke E7, stonton pion ke A3, menyerang gajah. Barulah pion makan pion B2 dan gajah makan pion B2. Gajah diamankan ke C5, kuda ke C3, pion ke D6, mengadu pion, kuda ke D5, menyerang menteri. Menteri mundur ke D8, tetap melindungi pion C7 yang juga diserang oleh kuda. Barulah stonton pion makan pion D6. Dan sekarang gajah berbahaya sudah terbuka menyerang pion G7. Brody gajah makan pion D6 dan gajah makan pion G7. Lanjut gajah ke G4, mempin kuda, benteng ke E1, skak. Brody kuda G ke E7, memblok skak. Idenya agar nanti benteng mungkin masih bisa diselamatkan ke G8, tapi ternyata stonton membawa kuda ke F6, skak mat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah skakmat ganas dalam 14 langkah dari pembukaan pion E4 dan pion E5. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya.